Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain yang Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan ya permohonan maaf seorang mbak-mbak muslim ya, mak-mak yang berdusta ya dengan modus mu'alaf, mengaku-ngaku seorang Kristen dan berkata saya sudah menemukan hidayah lalu masuk ke agama Islam. Dan biasanya tuh ya teman-teman kita polemikus muslim itu tepuk tangan, bangga, semua channel viralkan, oh ini bukti kebenaran Islam ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti apa permohonan maaf daripada ibu ini karena dia sudah menipu ya, bahwa dia ini bukan seorang mu'alaf, sebenarnya dia adalah seorang muslim dari kecil sampai dia besar gitu ya, nggak pernah jadi seorang Kristen ya. Baik, kita langsung saja untuk cek videonya berikut ini. akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus saya Modus mu'alaf, penipuan. tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain yang bertanda tangan di bawah ini. Saya Melia Wahyuni, saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Saya Jelaskan penipuan. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan bersama dengan kejujuran dan juga permohonan maaf yang disampaikannya. Jadi teman-teman sekalian, berhati-hatilah. Ada banyak orang yang mengatasnamakan Kristen di luar sana untuk mencari cuan, untuk mencari popularitas, untuk mencari ya makanan sehari-hari teman-teman sekalian ya. Jadi seperti inilah contoh-contoh ya yang tidak boleh kita tiru, karena ini sebuah kesalahan. Ini adalah dosa yang dilarang di dalam kekristenan. Jadi makanya kalau ada teman-teman yang muslim menuduhkan orang Kristen itu penipu, kafir, orang Kristen itu suka berdusta, suka berbohong, para pendetanya itu mengajarkan berbohong ya, itu adalah fitnah. Dalam kekristenan justru dilarang. Bohong kecil kah, bohong besar kah? Beda dengan saudara-saudari kita ya. Kalau berbohong demi kebaikan katanya itu boleh gitu. Sebenarnya tidak boleh. Dalam kekristenan tidak boleh. Ya, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak katakan tidak. Teman-teman sekalian, kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi teman-teman sekalian, tidak boleh ada dusta di antara kita ya. Tidak boleh ada bohong-bohongan ya. Jika ya kamu katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu adalah berasal daripada si jahat, teman-teman sekalian. Jadi Alkitab sudah memberikan kepada kita aturan-aturan ya. Karena itu tujuan beragama. Tapi ingat, agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Anda adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Anda seorang Kristen itu tidak menjamin Anda masuk dalam kerajaan sorga, tidak menjamin Anda akan memperoleh hidup kekal, tapi iman kepada Yesus Kristus. Tapi kenapa orang Kristen harus berbuat baik sesuai dengan aturan agama? Karena perbuatan baik adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah mengenal pribadi Kristus.
dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus berbuat baik, bersedekah, rajin sembahyang, ya, menolong orang lain dan macam-macam perbuatan baik yang harus kita lakukan. Karena Alkitab katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Hendaklah kamu mengerjakan keselamatanmu, ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kata firman Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, untuk berdusta sangat tidak diizinkan di dalam kekristenan, apapun alasannya. Berikut teman-teman sekalian, di dalam Amsal 19 ayat 9 juga Alkitab berkata begini, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyebur-nyeburkan kebohongan akan binasa. Jelas dalam kekristenan, di dalam kitab suci Alkitab memberikan larangan untuk berdusta, untuk berbohong. Jadi jangan fitnah kekristenan berkata orang Kristen suka berbohong, orang Kristen adalah kafir. Anda yang kafir, Andalah yang pendusta. Ya, karena Alkitab katakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa seperti ibu tadi sebagai pendusta, pembohong, modus mu'alaf lah, maka bapaknya adalah iblis, karena iblis adalah bapa segala dusta, bapa segala pembohong. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, dalam kekristenan tidak diperbolehkan untuk berbohong, apapun itu alasannya. Lebih baik kita katakan ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Biarlah video ini boleh menjadi pelajaran buat kita, supaya kita jangan berdusta. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.